Bismillah, ketemu lagi. Mending rakit PC. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat sederhana pengucapannya tapi dalam banget maknanya. Bahkan kalimat ini bisa sampai taraf menghantui. Gimana enggak? Gua beli laptop gaming ada aja yang bilang mending rakit PC. Gua beli Xbox Series X ada aja yang nyeletuk mending rakit PC. Gua beli PS5 pun masih ada aja yang bilang mending rakit PC. Oke lah, gua tertantang buat rakit PC dan pas gua storyin di IG, banyak yang request dibikin videonya aja sekalian bang, katanya gitu. Nah, ngerakit PC itu emang beneran beda ya, ada kepuasan tersendiri yang akhirnya terpenuhi. Budgetnya pun fleksibel, mau irit bisa, mau head on bisa. Dalam kasus gua ini, gua rakit buat ngedit video. Tapi gua nggak nunjukin proses rakitnya, nggak apa-apa ya, karena ini PC udah dirakit dari seminggu lalu dan mau rakit ulang itu rasanya rada lemes ya, maklum lagi puasa ya kan. Kalau orang ngerakit PC itu paling pertama biasanya milih prosesornya dulu. Awalnya gue budgetin 5 jutaan, tapi pilihannya nanggung semua. Akhirnya gue tambahin budgetnya, tapi harus tetap di bawah 10 juta. Gue mutusin buat main aman, semua laptop kantor pakai Intel, desktop gue akhirnya juga pakein Intel aja karena emang udah langganan ya. Di otak gue udah kebayang pengen langsung nyicip Intel Rocket Lake Gen 11, secara laptop gue masih Intel Gen 9. Setelah cari-cari ketemulah Core i7 11700 Kak. Harganya gue dapat 6,9 juta. Menurut gue price performance-nya ini paling menarik. Asli ini masih anget banget secara baru rilis Maret kemarin. Punya 8 core 16 thread TDP 125 watt, base clock 3,6 GHz, ada turbo boost max teknologi 3.0 up to 5 GHz. Arsitekturnya udah baru juga, namanya Cypress Cove. Memori controllernya udah upgrade, support DDR4 3200 lebih gesit, udah integrated PCIe Gen 4, bandwidth-nya lebih gede, latency lebih rendah. Kalau colok SSD atau VGA card itu bakal berasa makin ngacir harusnya. Terus seandainya nih nggak pakai VGA terpisah, ada GPU Intel Xe Graphics yang udah 4K ready. Dalam artian resolusi layarnya bisa 4K up to 3 monitor atau 5K 2 monitor, dan pastinya bisa nyetel video 4K lancar. Kepake banget ya buat editing video. Sama satu lagi fiturnya yang paling bikin gua tertarik yaitu overclock. Rasanya gemes aja gitu kalau punya PC tapi nggak di OC. Tapi OC zaman sekarang udah beda ya sama zaman dulu. Sekarang serba otomatis. Naikin clock speednya bisa langsung dari Windows, nggak dari BIOS lagi. Karena yang gue pilih ini Core i7 11700 Kak, alias ada huruf K-nya, artinya ada fitur overclock otomatis pakai aplikasi Intel Performance Maximizer. Nah, ntar kalau udah ketemu clock speed yang aman, bisa langsung stress test pakai aplikasi Intel Extreme Tuning Utility. Pokoknya semua serba gampang, termasuk buat yang belum pernah overclock sama sekali. Bayangin kita-kita yang newbie soal ini bisa jadi overclocker dadakan ya dengan aman. Nah, buat nunjang biar makin maksimal, gua duetin sama mainboard ROG Strix Z590 e-gaming, harganya 6,7 juta. Sebenarnya yang lebih murah juga banyak, cuma gua pilih ini biar bisa kepake aja semua kemampuan prosesornya. Secara yang namanya mainboard ini buat jadi penghubung sentral ya antar komponen. Biar komunikasi antar komponen itu lancar, kayak komunikasi kamu sama si dia. Jangan sampai ada yang ganggu, ntar keburu di gondol cowok lain. Tapi FYI, di mainboard ini banyak banget fitur-fitur baru yang udah dioptimize juga. Jadi gua nggak bisa sebutin satu-satu apa aja fiturnya, kalian bisa baca sendiri ya di webnya Asus. Tapi yang jelas yang harusnya bakal kepake banget buat gua ada Wi-Fi 6E, terus udah serba AI, ada AI overclocking, AI cooling, AI networking, ya itulah intinya. Sama ini sih ada Aura RGB lighting, ada sangar bingit kelihatannya, dan bentuk mobonya ini sendiri juga keren. Makanya gua sengaja nih pakai casing transparan ya, biar mata gua adem dan pikiran gua juga happy tiap ngeliat PC-nya, satisfying banget. Next, gua alokasiin dana buat milih power supply dulu. Lagi-lagi gua cari aman aja, pakai 750 watt. Karena kalau urusan daya listrik ya jelas lebih baik berlebihan daripada berkekurangan. Gua pakai Aerocool Kecas Plus Gold 750 watt, efisiensi total dayanya nyampe 92%, kipasnya gede 12 cm, ada RGB-nya juga ya, bisa diatur efek lightingnya. Mantap ini, harganya 1,2 jutaan. Pas milih power supply tadi, gua kegoda juga ya buat sekalian beli liquid cooling Aerocool Mirage L240, harganya 990.000. Ini sama juga nih, ada lampu RGB-nya, ada di dua kipas yang gede ya, dan selain biar bisa adem juga pas overclock, tampilan PC juga sekaligus jadi bisa lebih meriah.
Komponen selanjutnya yang gue beli adalah SSD. Gue pilih yang NVMe PCIe Gen 3 M2, kapasitasnya 480 GB udah cukup. Asal buat Windows sama aplikasi editing aja sih, karena kan ini bukan PC gaming. Dan gue biasa nyimpen file video itu di SSD eksternal. Nah ini gue pakai Corsair 4 Series MP510, dapat di 1,4 jutaan, hampir 1,5 juta lah. Dan biar sekalian juga ya sama RAM-nya, jadi selaras gue pakai Corsair Vengeance RGB Pro SL. Ini yang kit 2x16 GB 3200 MHz. Support buat Intel XMP dan juga ada lampu RGB-nya biar makin gonjreng dah sekalian. Dan komponen penting yang paling terakhir gue pilih adalah VGA atau graphics card. Paling akhir karena gue bingung nih antara milih GeForce atau Quadro ya. Setelah semedi 3 hari 3 malam, gue putusin pakai Quadro RTX 4000 aja dah. Karena kalau GeForce RTX itu udah ada juga ya di laptop. Jadi biar ini PC beneran buat kerja, bukan buat main game. Sebenarnya overkill sih RTX 4000 ini buat editing video, secara kan nggak mainan animasi. Tapi ya nggak apa-apa, siapa tahu besok-besok gue bisa hire animator biar video-video yang gue publish makin mantep. Ini VGA gue dapet hampir 15 juta kayaknya. Ya lupa, terakhir casingnya nih, gue pakai Aerocool Chronos. Ini full tower, warnanya hitam tapi sampingnya kaca ya, jadi kelihatan lampu RGB di dalam. Kacanya ini udah Gorilla Glass juga, dan pastinya bagian depannya yang huruf X ini juga udah ada RGB-nya. Mantep lah, luar dalam RGB semua. Jadi kalau sewaktu-waktu gua mau dangdutan, ini bakal makin meriah suasananya. Oke, selanjutnya paling gua tes sedikit aja lah ya performanya. Sekarang gua masih running CPU-nya di base clock, belum gua overclock ya, belum sempet. Dan gua udah super puas banget sama performanya. Booting time-nya cepet banget, gue benchmark pakai PC Mark 10 dapat skor 7200-an, Zenbox R23 dapat 1500-an single core dan 14500-an multi core, dan yang terpenting ini suhunya adem ayem banget ya, iyalah karena pakai liquid cooling. Tapi apalah artinya skor benchmark yang tinggi kalau nggak dibarengin performa real world yang kenceng. Nah untungnya PC ini nggak kenal istilah lemot, gue tandemin sama monitor ultrawide 4K 21:9 Asus MP38, asli nikmat banget buat editing video. Jadi ini kombinasi layar lega sama jerawan kenceng. Ngedit juga jadi lebih cepat, ujung-ujungnya waktu gua jadi lebih efisien termasuk pas render video. Makanya pas ngedit pakai PC Intel ini, gua jadi punya waktu luang yang lebih banyak, bisa punya waktu lebih banyak main sama anak, apalagi sekarang bulan puasa, seenggaknya jadi punya waktu juga ya buat tadarusan ya dong. Dunia sama akhirat itu harus seimbang. Ya kali mau habisin waktu cuma buat ngurusin kerjaan doang. Terakhir gua juga mau ngasih lihat performa si Quadro RTX 4000, bukan buat render animasi karena gua nggak bisa ya, tapi buat main game. Ternyata biarpun ini VGA khusus buat editing, tapi ternyata bisa buat running game dan kencang pula. Ya lumayan lah buat sesekali gua pakai main game kalau lagi suntuk. Ya paling gitu aja sih sharing gua soal rakit PC. Sekarang gua udah lega, nggak kepikiran lagi tiap ada yang nyeletuk, mending rakit PC. Dan yang paling penting gua puas banget sama performanya. Ya iyalah, secara harganya nggak murah, tapi yang penting intinya kalau kalian mau ngerakit PC, usahain pilih spek yang oke dan aman, terutama CPU sama GPU, itu dua komponen yang paling penting. Kalau gua karena udah langganan Intel ya akhirnya milih Intel lagi, sekalian mau nyicip yang Rocket Lake Gen 11, dan gua kasih 2 jempol buat performa sama fitur-fiturnya. Sementara GPU gua nekat coba Quadro, ternyata juga asik karena masih bisa juga ya dipakai buat main game. Ajib.